aku sis, aku tadi brosur aku disobek-sobek. Kita nggak usah ngomongin kesetaraan gender. Biar orang yang buktikan, biar masyarakat yang buktikan kalau kita memang layak. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menjamin hak dasar politik bagi kaum perempuan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan. Namun, kedua hak ini tidak berbanding lurus dengan hak politik perempuan lainnya, yaitu hak untuk terpilih. Sepanjang pemilu di Indonesia, jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI itu masih sangat dikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Meski demikian, dengan berbagai penerapan kebijakan afirmasi, seperti misalnya kuota 30% perempuan di partai politik maupun di daftar calon anggota legislatif, jumlah representasi perempuan di DPR RI itu terus meningkat. Hingga di pemilu tahun 2019 kemarin, jumlah representasi perempuan di DPR RI itu paling tinggi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, yaitu sebesar 21%. Di mana artinya, masih ada harapan di pemilu 2024 nanti bahwa akan semakin banyak perempuan-perempuan hebat yang dapat duduk di Senayan. Kami, Nalar TV menyadari bahwa penting bagi perempuan untuk hadir di parlemen. Sebab ide, gagasan, hingga kebijakan yang melindungi perempuan itu bisa lahir jika perempuan-perempuan di parlemen membawa isu dan kepentingan yang melindungi perempuan itu sendiri. Sebagai contoh, kami menyadari bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual itu dapat disahkan karena perjuangan politisi perempuan di parlemen. Meski demikian, kami juga menyadari bahwa perjuangan perempuan untuk dapat duduk di parlemen itu nggak mudah. Masih banyak tantangan dan hambatan yang dialami oleh perempuan ketika memutuskan untuk terjun ke dalam dunia politik. Dan oleh karena itu, kami, Nalar TV akan mengundang 2 orang politisi perempuan yang akan bercerita mengenai pengalaman mereka, yaitu ada Putri Bilanova dari Partai Nasdem dan juga Elva Farhi Kolbina dari PSI. Oke, halo teman-teman Nalar TV, teman-teman Ngobrol Nalar. Ini sebenarnya episode yang juga akan kita bahas itu lumayan menarik ya. Kita ngebahas tentang sesuatu hal yang lebih humanis mengenai perempuan dalam dunia politik gitu. Nah, dunia perempuan dalam politik ini kan juga sebenarnya apa ya? Banyak yang bilang ini belum ramah terhadap perempuan sebenarnya politik ini gitu kan. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya perempuan itu udah cukup dikasih afirmasi lah dalam dunia politik. Karena kita melihat ini sebagai sesuatu hal yang seru untuk kita bahas, perlu untuk kita bahas. Aku juga udah mengundang ada 2 pembicara. Yang pertama ada Kakak Putri Bilanova Partai Nasdem. Halo Kakak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kakak Bila apa kabar Kak? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat ya. Dan juga sudah ada Sis Elva Farhi Kolbina dari PSI. Halo Sis Elva. Halo Usi. Ini aku rada beda ya dari Kak ke Sis gitu. Atau Nasdem ada panggilan sendiri gak? Mungkin Kakak kan, bener. Kakak. Jadi kamu sudah tepat sebenarnya. Sudah tepat ya. Jangan Mbak lah. Oke. Nah ini udah ada Kak Bila, udah ada Sis Elva. Sebenarnya yang pertama kali aku pengen tanyain adalah tentang mengapa nih 2 perempuan di sini ini tuh memilih untuk masuk ke dalam dunia politik gitu loh. Kayak misalnya Kak Bila sendiri ya, umur 21 tahun udah masuk ke Nasdem. Terus abis itu 23 tahun nyalek gitu kan di Dapil 4 Kak. Nah itu kira-kira kenapa Kak? Apa motivasi pertama kali terjun ke dalam dunia politik sebagai perempuan ya? Ini pertanyaan yang selalu muncul pada saat ditanyai kenapa terjun politik. Sangat begitu muda. Bahkan ya ibaratnya once legal gitu 21 gitu kan, udah 21 17 plus itu kok tiba-tiba mau mengabdi, memberikan waktu, pikiran, tenaga untuk itu udah lulus kan Kak ya? Udah lulus. Kebetulan aku lulus dari Paramadina HI itu tahun 2017. Oh, lulus langsung berarti. September. Nah, di bulan November aku join Partai Nasdem, tapi sebenarnya awal pikirannya itu nggak mau join partai. Oke. Ini boleh cerita dikit boleh, sih? Boleh Ya? Boleh. Jadi sedikit cerita buat teman-teman mungkin yang belum tahu, tapi mungkin ada teman-temanku yang tahu ceritanya. Jadi ini tuh dulu abis lulus S1 niatnya pengen langsung ngambil S2 nih. Langsung tuh. Langsung kayak anak-anak S1 biasanya kan. Gak mau kasih space untuk malas-malasan atau manja-manja. Atau mungkin kalau karir kan udah jalan duluan nih. Udah jalan duluan dari aku SMP. Jadi kayak pengen studinya selesai, at least master kelar gitu. Akhirnya aku minta surat rekomendasi. Karena waktu itu di UI itu untuk jurusan ilmu politik ada surat rekomendasi. Mintalah aku sama saudaraku yang kebetulan lagi jabat wali kota
di kampung halamanku di Bitung, Sulawesi Utara. Akhirnya bapak ini bilang gini, Putri, siapa? Kamu kalau mau jadi politisi, belajar politik, tidak belajar politik praktis. Untuk apa? Oh, ini si bapak wali kota ini. Iya. Oke. Namanya Pak Max. Terus dia bilang gini, untuk apa? Kamu harus belajar politik praktis untuk tahu dan menerapkan teori apa yang kamu pelajarin. Tapi waktu itu kenapa mau masuk ilmu politik, Kak? Dari HI kan berarti kan ya? Yes, karena mungkin basicnya anak HI ya. Anak HI suka debat, suka mengcounter sesuatu. Masuk lah langsung ke dunia menurutku, ilmu politik ya. Salah satu ilmu yang bisa aku kembangkan selain dunia ilmu komunikasi, karena mungkin basicnya entertainer, pelaku seni. Jadi mungkin dengan ilmu-ilmu PR, media dan segala macam aku sudah terbiasa, dan aku berpikir untuk mencari sesuatu yang berbeda dari diriku sendiri. Jadi masuklah ilmu politik. Yes, ilmu politik. Walaupun akhirnya nggak keterima juga nih pertama kali. Tolong ini gimana set rekomendasinya? Sedih sekali. Sedih sekali. Tapi akhirnya dari situ ikut lagi tes SIMAK. Tapi ngambil kawasan, ngambil HI lagi. Keterima. Tapi sebelum itu sudah keterima di Partai Nasdem untuk nyalek. Nah, kalau sis Elva ini kan emang basicnya itu ilmu politik kan sis. Betul. Di UIN gitu. Jadi emang udah dari awal tuh udah ada bibit-bibit lah mau masuk ke dalam dunia politik gitu kan. Tapi ini juga pertanyaan sis, kenapa mau ngambil politik sejak awal banget gitu? Sejak awal tuh kayak sejak mau masuk kampus aja udah milih ilmu politik gitu kan. Itu kenapa sis? Oke, thank you pertanyaannya Usi. Jadi ini ceritanya juga dari aku kecil ya. Jadi waktu kecil tuh senengannya tontonannya tuh nonton berita. Pas kecil nih. Pas kecil SD gitu ya. Senengnya nonton berita, bacanya baca koran gitu kan. Ya selain memang langganan juga bobo gitu. Tapi aku mau nanya, bukan bobo ya sis. Tapi juga baca koran-koran berita gitu ya. Nah, terus waktu itu aku tuh nonton pemilihan presiden waktu itu yang masih dipilih sama DPR MPR. Ini pas sis Elva umur itu kayak aku SMP deh. SMP nontonnya SMP. Pemilihan presiden. Iya. Dan waktu itu aku kayak langsung ngerasa kok orang-orang ini keren-keren banget ya gitu. Maksudnya kayak secara artikulasi gitu kan, mereka bicara, mengeluarkan pendapat begitu kan. Dan aku tertarik, dan dari situ Usi boleh percaya atau tidak. Oh gitu. Percayalah. Apa yang dikatakan sis Elva? Nggak mungkin loh nggak percaya itu. Cita-cita aku seketika itu, aku mau jadi anggota DPR. Dari SMP? Dari wow. Seketika itu. Jadi kayak waktu itu kalau orang-orang nanya cita-citanya mau apa gitu kan, dokter gitu kan, presiden gitu, enggak. Aku mau jadi anggota DPR. Tapi at that moment kamu udah tahu DPR itu ngapain? Belum. Cuman kayak, jujur. Ya kayak aku pengen jadi astronot gitu kan misalnya. Iya, sesimpel itu. Jadi itu aku pengen jadi anggota DPR. Nah, akhirnya itu terartikulasikan. Misalnya kayak SMA setelahnya aku benar-benar pengen masuk IPS gitu. Nggak pengen masuk IPA gitu. Sampai ya akhirnya pemilihan jurusan di ilmu politik. Kampus, aku pilih aku mau masuk ilmu politik. Ilmu politik gitu. itu tuh pilihan pertama sis? Iya. Karena jarang kak. Biasanya tuh anak politik pertama. Itu kalau nggak milih HI dulu, hukum dulu. Iya makanya. Baru itu politik. Iya kan biasanya itu pilihan kedua gitu kan. Kalau yang milih pertama politik tuh pasti udah masuk politik. Bener, karena peminatnya juga jarang, ya kan sebenarnya gitu. Jadi ya memang cita-cita mau jadi anggota DPR dari kecil gitu kan. Nah, terus kemudian menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, aktif di organisasi-organisasi ekstra dan intra kampus gitu ya. Sempat juga ikut pemilihan presiden himpunan mahasiswa jurusan dan terpilih juga, pada waktu itu ya, dan memang aktif. Setelah lulus gitu ya, aku juga memang merasa apa nih sebenarnya labirin gitu ya. Maksudnya yang pas gitu untuk aku sebagai mahasiswa ilmu politik. Kalau bukan partai politik. Sebenarnya waktu itu. Dan aku waktu itu memang mencari partai politik. Gitu. Karena ya aku rasa aku udah dapat teorinya gitu ya di kampus, di perkuliahan. Kemudian aku merasa aku harus mengkalibrasi ini nih. Kalau kata gitu Pak Wali Kota ngapain belajar kan kalau nggak langsung mempraktekkan gitu. Maksudnya dua-duanya berjalan beriringan. Itu mesti diklarifikasi. Dua-duanya berjalan beriringan. Gitu. Jadi aku merasa kayaknya apalagi tempat yang pas untuk belajar gitu kan. Ngetes ilmu gitu. Ngetes ilmu selain partai politik gitu. Dan waktu itu ya
mencari partai politik tuh agak sulit juga karena tahun aku ngerasa berapa nih sis berarti kira-kira itu sis? 2014 Oh pas PSI masuk terbentuk kan? Iya tapi, terbentuk. sorry, tapi waktu itu aku belum kenal PSI kan waktu itu. Nah terus ya 2014 2015 lah sekitaran itu. Nah terus mencari partai politik aku ngerasa aku cukup sadar diri, aku bukan siapa-siapa. Yang aku tahu teori politik itu, partai politik gitu ya, itu kan penguasaan segelintir orang lah gitu kira-kira ya. Si ketua umum misalnya punya orang di mana gitu kan, si ketua umum punya saudaranya ditaruh di mana gitu kan. Itu partai politik yang aku pahami pada waktu itu gitu. Dan aku merasa waktu itu cukup minder juga sebagai seorang yang biasa-biasa aja dan bukan siapa-siapa gitu ya. Maksudnya kayak aku bukan keturunan politisi gitu, aku bukan keturunan sultan anak gitu. presiden Bukan gitu, tapi karena karena merasa orang biasa-biasa aja, kemana partai politik apa ya yang bisa aku masuk ke dalamnya dan aku bisa membangun karir politik aku gitu, baik itu secara individu gitu maupun secara dari sudut pandang organisasi. Nah akhirnya ya pada waktu itu aku lihat-lihat gitu ya ada PSI ini yang aku lihat kok mukanya baru-baru semua ya gitu dan nggak ada politisi lama sama sekali gitu di dalam PSI gitu. Sempat melihat partai politik yang lain juga tapi ya tetap gitu aku merasa nggak, aku bukan gerbong siapa gitu, aku bukan bawaannya siapa, aku nggak punya cantelan siapa gitu istilahnya. Dan aku ngerasa kayaknya aku nggak akan bisa begitu berkontribusi dan berkembang gitu di partai yang satu itu gitu. Nah, akhirnya melihat PSI yang satu ini nggak bisa kita sebut. Jangan sih kayaknya ya. Gitu. Nah, terus ya akhirnya melihat PSI, ini kok wajahnya wajah-wajah baru ya, news anchor Sis Grace Natali waktu itu, dan ada Bro Raja Juli Antoni, Bro Wamen hari ini gitu yang aku kenal juga sebagai seorang akademisi dan aktivis pemuda pada waktu itu. Jadi yang bikin aku juga tertarik masuk ke dalamnya begitu. Dan ya selain juga kemudian nilai-nilai anti korupsi dan anti intoleransi pada waktu itu ya yang dibawa gitu, karena aku juga sebelumnya sempat aktif di NGO kebinekaan gitu. Jadi aku merasa ini satu nafas nih sepertinya gitu dengan apa yang jadi perjuangan aku. Begitu sih. Jadi ini sebagai mahasiswa perjalanan politik, ya kenapa Sis Elva ini bisa dari milih masuk ilmu politik ini gara-gara debat presiden sih. Awal mulanya kalau misalnya kita ambil ya emang bener sih. Oke, ini kan berarti aku tuh sebenarnya ngelihat perempuan masuk dunia politik ya. Apalagi kalau misalnya Sis Elva dari awal banget udah mau masuk dunia politik tuh apa ya? Suatu kelangkaan gitu loh, Kak. Nggak semua orang tuh, apalagi perempuan gitu kan maksudnya kayak ngelihat politik yang itu bisa kita ibaratkan quote on quote men's world lah gitu kan. Kayak misalnya banyak cowok juga tapi ternyata Sis Elva udah mau dari kecil bahkan saya mau jadi DPR walaupun belum tahu kalau itu fungsi DPR ngapain gitu ya. Ngapain gue yang penting tampil TV gitu maksudnya. Sebenarnya sih gue mau masuk TV mau debat. kayaknya gitu. Gitu kan. Tapi ternyata DPR menarik juga gitu. Nah tadi kan Sis Elva juga sempat mention ya Sis kayak kenapa mau masuk pada akhirnya memilih PSI gitu kan karena wajah-wajah baru. Terus Sis Elva juga bukan dari gerbong mana-mana gitu kan. Aku jadi tertarik juga sama Kabila, Kak. Kalau misalnya Kabila sendiri, ini kan kalau tadi Sis Elva bilang PSI, ya karena wajah-wajah baru ini kan. Kalau Kabila masuk Nasdem, awal mulanya, Kak, ini selain karena wali kota ya, Kak. Oke. Ini beda cerita. Bercanda ya, guys ya. Oke. Iya, aku paham pertanyaannya. Jadi, kenapa aku memilih masuk Nasdem? Karena sebenarnya orang tuh kalau memilih itu ya, kayak orang milih tempat tinggal deh. Pasti pilih kan, survei dulu. Bener. Lihat di sini, di Kebon Bawang kayak gimana, di Kelapa Gading kayak gimana, di Matraman kayak gimana, pasti ngeliat dulu. Dan banyak perhitungannya untuk orang yang mencoba untuk mendedikasikan diri. Karena yang namanya partai politik itu kan tidak bukan sesuatu di mana kalian tempat kerja terus ngelamar tiba-tiba dapat income di situ, enggak. Jadi partai politik di mana tempatnya kita mengabdi ke masyarakat. Entah itu sudah menjadi anggota dewan legislatif, sudah menjadi pemimpin, itu enggak juga. Karena kader juga itu menjadi tangan perpanjangan orang-orang yang sudah menjadi pimpinan di atas atau sudah menjadi figur politik. Benar.
atau sudah menjabat di pemerintahan, kader-kader inilah perpanjangan tangannya. Sehingga kenapa aku masuk ke Partai Nasdem, karena lingkungan dalam artian adalah orang-orang yang berada di tempat itu, di Partai Nasdem DKI khususnya, adalah orang-orang yang menerima aku dan mensupport aku dan memberikan fasilitas. Wadahnya dikasih. Bill, kamu sukanya ngapain? Oh, oke, kayaknya kamu cocoknya untuk ikut kegiatan ini. Latar belakang kamu musisi dan segala macam, mungkin kamu akan jauh lebih cocok untuk ikut kegiatan ini. Jadi bener-bener diarahkan, dipegangin gitu loh tangannya. Karena out of nowhere kan tiba-tiba mau masuk parpol gitu loh. Orang mau kuliah kok tiba-tiba masuk parpol. Itu kan rada gila nyalek juga lagi menurutku. kan. Nyalek lagi. Kalau mau dipikir sekarang, gila gue duit dari mana dulu ya? Oke, pertanyaan selanjutnya ini tadi kita ngobrolin soal bagaimana memilih perempuan untuk masuk dalam dunia politik nih sebagai perempuannya. Tapi gimana sekarang dalam partai politiknya? Jadi kan kalau misalnya tadi, Kabila udah masuk ke dalam Nasdem dan diterima dengan baik. Begitu juga dengan si Selva gitu kan. Tapi bagaimana dengan perempuan yang mau menyalonkan diri nih? Jadi kalau misalnya kayak aku mau masuk ke PSI sis misalnya. Ini jangan dipotong ya, nanti aku beneran mau masuk PSI. Aku mau masuk PSI, aku mau nyalek gitu kan. Kalau misalnya dari segi sistem pemilihannya itu sebenarnya udah inklusif terhadap perempuan kah? Sudah ramah terhadap perempuan? Atau jangan-jangan sebenarnya kayak ya aku nggak bisa di nomor urut 1 juga karena aku perempuan gitu kan. Ada bias itu kan, kayak nomor urut 1 biasanya yang paling diterima, yang paling ini, paling itu gitu. Apalagi si Selva sekarang sebagai ketua DPW kan pasti juga memperlihatkan lah, mengatur lah kira-kira ini nomor urutnya tuh bagaimana gitu kan. Nah itu ada gak sih sis yang kayak diskriminasi terhadap perempuan dalam sistem pencalonan PSI? Nggak ada. Oke, makasih. udah. Aku nyalek sekarang. Formulir tolong lo. Iya. Jadi Gercep. masuk halus. Iya. Nggak ada sih. Jadi memang kalau dari sistem partai politiknya sendiri begitu ya. Kalau di PSI, yang pertama sistem perpolitikan, sistem pencalekan dan perekrutan calegnya gitu ya di PSI itu terbuka. Jadi ya siapapun juga bisa mendaftar gitu ya, baik itu laki-laki, perempuan, yang penting memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang. Yang pertama. Nah, terus kemudian yang kedua gitu. Yang sudah dilakukan PSI bahkan dari 2017 gitu ya. Yang kami lakukan adalah itu memang memfokuskan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas begitu ya, itu ke caleg-caleg perempuan. Jadi karena aku waktu itu komite seleksi caleg sih. Aku waktu 2017 bergabung di PSI, langsung diamanahkan menjadi wakil sekretaris pada waktu itu dan langsung pegang banyak hal, verifikasi, fundraising, termasuk komite seleksi caleg. Nah pada waktu itu aku kan berarti hands on sekali gitu kan sama bakal calon anggota legislatif ini gitu semua lah. Terus kemudian banyak banget cerita-cerita gitu ya dari caleg-caleg perempuan, kayak misalnya sis aku bingung deh gimana ya caranya turun pertama kali ke masyarakat gitu, atau misalnya sis aku seneng deh aku ditemenin sama suami aku datang ke PSI didampingin gitu. Terus kemudian sis aku mulai dapat keluhan nih dari anak-anak aku, mami kok pulangnya malam terus gitu. Jadi aku langsung lihat secara langsung gitu betapa boundariesnya banyak banget perempuan di politik gitu. Ada yang terkendala misalnya pendanaan politik ya kan, karena dia harus berbagi, memikirkan bagaimana membagi keuangan di rumah tangganya gitu dengan keuangan untuk mencalonkan diri gitu. Terus kemudian juga ada yang terbentur sama karena dia anak perempuan satu-satunya gitu. Jadi dia sulit nih mau turun ke lapangan. Orang tuanya udah aduh kamu nggak usah ini deh, jangan pulang malam-malam gitu kan. Terus kemudian ada lagi yang bahkan ketika misalnya lagi sosialisasi gitu ya, ada satu cerita dia cerita ke aku, sis aku tadi brosur aku disobek-sobek, dia bilang gitu. Jadi aku datang ke satu rumah, terus kemudian menemui ada istrinya di situ, istri pemilik rumah. Itu baik-baik aja sis, tiba-tiba suaminya datang dari belakang, terus ambil brosur aku, terus disobek-sobek, diinjek di depan aku sis. Dan dia langsung bilang kayak, dan aku merasa kalau aku caleg laki-laki sis, aku nggak akan diperlakukan seperti itu. Ini karena aku perempuan.
dan aku sendirian waktu itu. Nah setelah itu akhirnya aku berkomitmen lah sama teman-teman pengurus DPW waktu itu yang juga perempuan gitu ya. Juga waktu itu bersama DPP akhirnya kita bikin forum 2 mingguan sekali waktu itu ketemu dengan caleg-caleg perempuan. Jadi makan aja sambil makan, jadi caleg-caleg sambil perempuan ngopi. ini malah difasilitasin, betul, diakomodir cerita ya? apa aja gitu. Jadi keluh update. kesahnya ya. Betul, keluh kesahnya. Ayo gimana sis 2 minggu ini udah ngapain aja nih pergerakannya. Ya itu akhirnya cerita-cerita yang kayak tadi. Aku mulai dikomplain anak nih sis, mami pulangnya malam terus. Karena pasti itu ada cerita-cerita yang mungkin nggak diceritain sama, nggak dapet sama orang-orang cowok gitu, sama laki-laki. Itu betul. Kalau misalnya ayah pulang malam misalnya ya. Oh ya kerja Kan nggak ditanyain gitu. Itu juga kemudian kan bedanya anak perempuan pulang malam sama anak laki-laki pulang malam misalnya gitu kan. Anak perempuan pulang malam tuh kelayapan sih. Kelayapan ya kan. Terus biasanya diomongin jadi omongan tetangga. Ini Wah, dia iya nih sih. pulangnya malam terus, yang nganterin beda-beda, padahal Gojek. Iya kan? Padahal Grab car gitu misalnya, mobilnya ganti-ganti gitu kan. Nah, beda nih kalau sama anak laki-laki pulang malam. Aduh, abis lembur ya ampun. Capek ya gitu. Capek ya, kerjanya giat banget. Mama jadi kos beda nonton banget, ya kan? Udah gitu senyum-senyum lagi masuk. Jadi kayak gitu. Iya kan. Jadi beda banget gitu pendekatannya. Benar. Dan pada waktu itu ya akhirnya aku merasa kita butuh support satu sama lain lah. Perempuan ini kalau nggak sesama perempuan itu agak sulit ceritanya, jadi nggak relate gitu kan. Akhirnya ya terjadilah forum 2 mingguan sekali itu sambil makan sampai aja sekarang itu masih santai. berjalan ya sis ya? Nah dan di 2024 nanti gitu ya, ini akan aku terapkan juga gitu. Kayak kemarin juga aku udah mulai ngumpulin teman-teman bacalek perempuan dan aku kasih tahu juga gitu bahwa kondisinya nih nggak akan mudah. Gitu. Ini bisa jadi akan ada yang tersengal-sengal di tengah jalan, akan ada yang rasanya pengen nyerah di tengah jalan gitu ya, perjalanan kampanye gitu. Makanya harus konsisten support satu sama lain gitu, sama bacalek perempuan. Ya menarik sih sebenarnya PSI itu. Kalau misalnya aku lihat ya, I did some research actually gitu untuk ini ya, untuk PSI gitu. Dan aku ngelihat kayak emang PSI aja tuh di 2019 kemarin yang pemilu, mereka itu paling banyak loh untuk mencalonkan perempuannya gitu. Di DPRD sampai 42%-an, di DPR RI sampai 30 lebih gitu kan persen ya. Betul. Pencalonan gitu. Dan yang kemarin juga DPRD kan udah ada 2 orang ya sis ya yang Ada masuk 2 gitu orang. kan, yang terpilih. Dan menurut aku juga ini menarik gitu loh, PSI sebagai partai baru bagaimana banyak mencalonkan perempuan dan lalu perempuan ini bisa menang. Ya, dan gitu. jangan lupa pada waktu 2019 ya ketua umum PSI ya pada waktu itu Sis Grace Natali gitu, dan menempatkan perempuan memang pada posisi-posisi yang strategis, pengambil keputusan gitu ya, bahwa sampai hari ini gitu aku diamanahkan menjadi ketua partai tingkat provinsi perempuan gitu. Itu aku rasa cuma di PSI. Ya, dan itu membuktikan ya bahwa PSI itu ramah terhadap perempuan. Ramah sebenarnya. dan memberikan ruang yang besar aman, untuk ya. perempuan untuk berkembang. Akhirnya peran partai politiknya kan jadi penting kan. Apakah partai politik ini kemudian betul-betul mendukung kadernya ini untuk terpilih, atau jangan-jangan perempuan ini lagi-lagi hanya digunakan untuk pelengkap aja, karena kalau nggak ada perempuannya dapil kita nggak bisa nyalek nih, nggak bisa mencalonkan diri karena 30% harus perempuan, walaupun desimal ke bawah ya kayak. Walaupun desimal ke bawah, betul. KPU nih tolong. Terus kemudian juga ya walaupun juga di KPU juga udah misalnya gini, kayak tadi kan ada zipper ya, zipper di nomor urut. Atau misalnya nomor urut 1, 2, 3 perempuan semua boleh apa enggak? Boleh sebenarnya gitu kan. Tapi kalau misalnya nomor urut 1, 2, 3 laki-laki semua boleh apa enggak? Ya enggak boleh gitu. Udah coba diakomodir sebegitunya aja gitu. Tingkat keterpilihan perempuan secara nasional dan keseluruhan ya itu masih tipis sekali gitu. Karena juga menariknya gitu, ada satu artikel UN Women kalau nggak salah waktu itu aku baca. Jadi perempuan-perempuan ini sebetulnya politisi perempuan yang menjadi kandidat bakal calon anggota legislatif atau pemilihan lain-lain lah, itu kemampuan kampanyenya itu oke banget. Itu dia lebih gampang masuk ke masyarakat. Gampang banget. Ketemunya kan kalau di lapangan sama ibu-ibu, ada anak-anak lagi lari, bapak-bapak juga senengnya biasanya kan, oh iya Neng, iya gitu kan. Tapi kemudian ini jiwa-jiwa seksis yang mungkin menguntungkan sedikit ya untuk kalau misalnya mau masuk ke dalam. So sad but true. Ya, makanya kayak itu dia makanya dilema gitu. Ya, betul. Nah, tapi kemudian tidak
nggak kemudian berbanding lurus sama keterpilihannya. Jadi karena orang-orang tuh juga oke, lu kampanyenya bagus, lu baik gitu. Tapi untuk kepercayaan kayaknya gue belum dulu deh pilih lo gitu. Ada hal-hal semacam itu di perpolitikan kita hari ini. Begitu makanya tantangannya untuk perempuan selain kampanyenya udah bagus, tapi juga harus meyakinkan bagaimana sampai di TPS pada hari H pemilihan itu memilih mereka. Nah ini juga menarik sih sebenarnya. Kayak apa ya? Yang aku baca juga sebenarnya yang ngebuat kita itu tidak terpilih ya. Misalnya teman-teman perempuan ini karena ada perspektif pemilih yang patriarkal gitu. Dalam bukunya si Choudhury itu bilang kayak ya yang ngebuat perempuan sampai sekarang di Indonesia masih under representation ya juga karena pemilih-pemilih ini masih ada stigma patriarkalnya gitu. Ya udahlah cowok aja yang menjadi wakil legislatif kita gitu kan dibandingkan perempuan. Dan emang benar kita udah mengalami reformasi pemilu ya kayak udah dari 99 proporsional terbuka, 2004 affirmative action. Tapi 17 tahun ini juga kita lihat bahkan belum ada yang sampai 30% keterwakilan perempuannya. 2019 kemarin aja yang 20%. Jadi tertinggi 20% kan kayak gitu. Dan ini juga jadinya sosmed batru lagi gitu kan. Dan aku juga pengen nanya, ini kan Kak Elva, Sis Elva, Kak Bila tuh udah sempet nyalek lah di 2019 kemarin gitu kan. Ada pengalaman-pengalaman pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak mengenakan gitu ya sebagai kayak merasa ini gue diginiin juga karena gue perempuan. Pas gue turun ke lapangan, pas gue kampanye gitu, itu ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman itu? Boleh Kak Bila dulu, Kak Bila dulu. Oke. Tapi aku mau nanggepin Elva sedikit yang boleh, dikit boleh, aja. So that's why kenapa kalau misalkan masih banyak hal-hal yang mengganggu para kader-kader perempuan, para politisi-politisi perempuan yang akhirnya mungkin di underestimate sama orang dan mungkin masih banyak ya udah ibu perempuan mah urus rumah keluarga comes first, mungkin seperti itu. Nah itu yang kita pengen bukan rubah tapi pengen prove it. Kalau perempuan nggak perlu seperti itu. Perempuan bisa berjalan seiringan dengan tugas rumah, tugas sebagai anak, tugas sebagai orang tua, bahkan meniti karir, even itu di politics. Nah itu yang kita tanamkan di Partai Nasdem sendiri. Ini yang aku rasakan ya. Ini aku sedikit cerita tentang pengalamanku. Gimana caranya untuk mencetak kader-kader perempuan yang dianggap worth, yang dianggap memang she's the one gitu. Gue pasti akan pilih dia karena selain perempuan gampang membaur dengan masyarakat, perempuan lebih mudah untuk membangun percakapan, lebih ramah dan lebih lebih sosialisasinya lebih enak aja gitu kalau perempuan kan. Bukan berarti yang laki-laki muda ganteng itu bukan juga susah. Mereka gampang juga di kalangan ibu-ibu. Tapi kita akan jauh lebih gampang aja masuk ke masyarakat ya karena memang mungkin nalurinya perempuan, tapi balik lagi apakah dia punya kepribadian yang berani untuk memberikan seutuhnya ke masyarakat. Nah ini yang harus yang dipertanyakan, yang mesti kita jawab dengan aksinya kita sendiri sebagai perempuan dan kader partai politik. Itu yang harus biar nggak dibilang ini kan kesetaraan gender, ini kan harus kesetaraan gender. Enggak, kita nggak usah ngomongin kesetaraan gender. Biar orang yang buktikan, biar masyarakat yang buktikan kalau kita memang layak. Di luar dari kita perempuan dan laki-laki. Kayak ya udah nggak usah lihat gue perempuan atau laki-laki, lo lihat kapabilitas gue gitu ya. Lihat apa yang sudah saya bikin. Apakah saya layak bisa menjadi wakil masyarakat nanti di parlemen? Nah itu lebih kayak gitu sih kalau pribadi aku sendiri ya. Dan kalau mau ditanya tentang pertanyaan Usi tadi, apa sih kesulitan selama kampanye dan lain-lain? Jujur, aku orang yang nggak punya kesulitan kemarin. Terkait misalnya kayak budaya kita yang patriarki, kalau misalnya perempuan udahlah di dapur aja, di rumah aja dan lain-lain, itu kan juga sebenarnya itu kan juga sebenarnya terjadi pada saat Bu Megawati sama Gus Dur gitu kan. Misalnya terjadi poros tengah, waktu itu Bu Mega juga dibilang sama Pak Amin Rais kayak belum, kan yang terpilih Bu Mega kan waktu pas jadi presiden, tapi yang terpilih di MPR yang dilantik adalah Gus Dur gitu. Itu kan juga karena Bu Mega perempuan, tapi kan lihat sekarang misalnya tetap stay aja gitu kan. Dan kayak kalau kita lihat juga menarik, kita ngebahas tadi soal ini Kak, tentang yang world of shopping bag. Jadi bagaimana pas kita turun ke dalam dapil itu tuh kita tuh ibarat harus ngasih apa, sembako ini itu gitu kan. Dan sedangkan mungkin perempuan muda gitu ya yang mau masuk dalam dunia politik kan juga mikir-mikir Kak, apa nih yang bisa gue kasih buat diri gue sendiri aja masih susah nih gitu kan. Gitu. Nah, kalau dari sisi Elvanya sendiri gimana gitu? Apakah ternyata kalau misalnya di PSI
konstituennya atau calon konstituennya gitu ya, kayak di dapil tidak mementingkan terhadap hal tersebut, atau juga bahkan itu terjadi juga di Sis Elva gitu loh pas kemarin di 2019. Terjadi dong, pasti terjadi sih. ya, pasti. Maksudnya kalau itu pembahasannya kan udah lebih luas lagi gitu ya, kayak misalnya tipikal pemilih di Indonesia gitu, itu lebih luas lagi tuh. Tapi bahwa tantangan di lapangan gitu ya, yang pasti menemui juga. Jadi kayak misalnya turun nih lagi sosialisasi, iya Pak Ibu, kenalin saya Elva dari PSI gitu kan. Nah itu tuh ada aja yang kayak aduh udah deh Mbak, nanti aja ketemu di hari H. Karena Sis gitu. Elva perempuan, karena PSI, atau karena politik as a whole aja? Kalau aku merasa itu nggak hanya dialami oleh aku. Kalau yang maksudnya kayak masyarakat udah sembakonya aja gitu, udah serangan fajarnya aja forward gitu. Ya. Ada banyak. Itu pasti bukan hanya politisi perempuan yang mengalami gitu, tapi ya politisi laki-laki juga pasti mengalami gitu. Tapi kalau misalnya balik ke tantangan khusus untuk perempuan gitu kan, itu yang tadi aku ceritain sih, akhirnya banyak banget boundariesnya, dan tantangannya itu biasanya justru dari dalam gitu kan, dari keluarga, dari internal, betul gitu ya, dari masyarakat. Adalah lagi turun di assalamualaikum neng gitu loh, catcalling kayak gitu ya, ya dijawab aja, disamperin, waalaikumsalam Pak, salam kenal, saya Elva Pak dari PSI, oh iya gitu. Tapi ya itu tantangannya jadi banyak banget, jadi macam-macam gitu kan, karena kalau aku lebih suka gini, aku biasanya membaginya itu kalau perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu, itu ada pengalaman biologis dan pengalaman sosial. Ada beberapa pengalaman yang hanya dialami oleh perempuan gitu. Kalau secara biologis ya menstruasi misalnya, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, itu hanya dialami oleh perempuan gitu kan. Dan itu pengalaman biologis, tapi ada pengalaman sosial yang juga banyak dialami oleh perempuan karena dia perempuan. Misalnya stigmatisasi, tadi kita udah bahas gitu, perempuan pulang malam akan berbeda pandangannya dengan laki-laki yang pulang malam gitu. Terus kemudian ada alienasi, ada beban ganda gitu kan. Ada marginalisasi, seseorang tidak dipilih hanya karena dia perempuan. Aduh nggak usah dipilih deh, nanti perempuan tuh ribet gitu, ntar nggak boleh sama suaminya. Atau misalnya, aduh jangan pilih perempuan deh, nanti dia kalau lagi menstruasi ribet nih gitu, marah-marah gitu. Padahal kan karena menstruasi sakit, ya laki-laki juga kalau lagi sakit pengambilan keputusannya pasti berpengaruh kan terhadap pengambilan keputusannya gitu. Jadi ada pengalaman-pengalaman itu yang juga relate banget sama pengalaman kampanye di 2019, baik itu aku pribadi gitu maupun ya teman-teman perempuan, teman-teman bacalek perempuan lainnya di PSI. Makanya yang akhirnya kami lakukan pada waktu itu ya udah kita bikin support group gitu untuk bacalek perempuan, itu satu. Dan sebenarnya ada beberapa hal lagi yang konkret yang partai politik bisa lakukan gitu. Salah satunya ya itu tadi, menempatkan perempuan pada nomor-nomor urut kecil gitu, supaya perempuan ini juga ya terpilihnya itu nanti gitu, tapi bahwa dia jadi lebih percaya diri untuk turun gitu, memperkenalkan dirinya, kemampuan dia bisa apa, punya gagasan apa, itu bisa jauh lebih percaya diri. Itu satu hal yang bisa dilakukan. Yang lain adalah misalnya gitu ya, mengadakan fundraising khusus bacalek perempuan gitu, karena ya secara financial juga itu challenging sekali, tantangan sekali gitu, bagaimana membagi dana kampanye sama dana di rumah tangga misalnya gitu. Terus ya dua hal itu aku rasa yang juga cukup konkret yang bisa dilakukan oleh partai politik gitu ya, dalam mendukung keterpilihan perempuan. Bukan hanya keterwakilan perempuan ya, tapi juga keterpilihan perempuan sebagai perwakilan dan representasi sebagai anggota legislatif. Bukan cuma sampai tahap pencalonan aja nih ya, Betul. tapi dipilih juga. Dikawal juga dong sampai terpilih perempuan-perempuan ini, begitu. Benar. Ini kalau misalnya dari dua narasumber hari ini ya, ini tuh bisa dikonklusikan sebenarnya, Sis Elva, Kabila. Kalau misalnya kita tuh sebenarnya menghadapi banyak obstacle, banyak rintangan, banyak boundariesnya juga. Walaupun dari partai masing-masing itu mensupport untuk pengembangan dan keterpilihan tadi gitu. Cuman
ya banyak obstacle-obstacle yang mungkin gak dialami oleh laki-laki itu sendiri gitu kan. Dan tapi lihat Sis Elva Kabila sampai sekarang masih bertahan juga di dalam partai politik dan malah mau empowerment woman untuk masuk ke dalam dunia politik juga gitu kan, untuk menunjukkan kapabilitas dan lain-lain gitu. Oke, menurut teman-teman gimana tentang keterwakilan perempuan dalam dunia politik atau perempuan itu sendiri dalam dunia politik gitu? Apakah sebenarnya iklim politik di Indonesia itu udah ramah terhadap perempuan atau ternyata emang bahkan belum sama sekali gitu kan? Komen di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.